Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali, tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan belajar, berdiskusi dengan seorang biku yang luar biasa. Beliau Anda telah tahu berada di setiap pagi dan malam pembuka dan penutup dari acara Dhamma TV. Beliau adalah Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mencegah bencana. Kita akan bertanya kepada Bante, apa sih sebenarnya disebut bencana itu Bante? Bencana ini kan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi oleh siapapun juga. Karena itu kan bisa bencana melalui alam. Ya. Bencana yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau dilihat bencana demi bencana, itu ada malapetaka yang tidak diharapkan terjadi oleh siapapun juga. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, sesungguhnya bencana itu bisa dikurangin, tidak sampai terjadi masalah itu. Asal tiap-tiap orang itu punya kebijaksanaan, punya kepandaian untuk mengatasi bencana demi bencana yang selalu terjadi itu. Bagaimana mengatasinya? Maka sekarang kita lihat, seperti kalau kita sering lihat bencana yang terjadi di Jakarta, banjir. Ya. Ternyata di situ kemarin kita lihat di TV, ada sungai yang sudah 30 tahun itu tidak pernah diotek-otek, tidak pernah digali. Katanya sungai itu dalamnya 15 meter. Sekarang cuma tinggal setengah meter. Pendangkalan. Jadi itu yang menyebabkan Jakarta banjir. Maka itu mulai sekarang gubernurnya yang turun turba melihat itu, memerintahkan langsung digerakkan. Nah ini kan berarti seorang pemimpin yang mengetahui kebutuhan rakyatnya, kebutuhannya apa yang diperbaiki, mereka jalankan dengan sungguh-sungguh. Berarti yang 30 tahun yang dulu, presiden yang dulu itu, gubernur yang dulu tidak mau diam, tidak mau bergerak. Ya. Diam aja. Kok baru ketahuan? Aku di kantor lebih baik duduk toh. Bos-bos datang tanda tangan dapat duit. Betul. Aku turun dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat kotor. Jadi mereka tidak mau. Sudah capek, kepanasan, kehujanan, kebletokan. Iya. Harus turun lihat gimana, harus gimana kan. Nggak dapat apa-apa. Jadi yang tidak mendapatkan apapun, dia tidak mau pusing. Tapi kan dia tidak melakukan tanggung jawab untuk masyarakatnya. Jadi itu ternyata termasuk salah satu bencana alam karena kemalasan dari masyarakatnya, kemalasan dari pimpinannya. Tetapi ya sesungguhnya ini harus ada tugas yang khusus. Seharusnya kan di pemerintahan itu ada siapa yang ngurusin sungai, siapa yang ngurusin pengairan, siapa yang mengurusin perhutanan. Jadi mereka itu yang kalau melakukan tanggung jawab semua itu dengan baik, otomatis Malang Selatan itu tidak akan terjadi banjir. Saya yakin kalau mereka menggunakan otaknya dengan cerdas, bijaksana, mencari solusinya, Malang Selatan tidak pernah akan kebanjiran dan Malang Selatan tidak pernah kekeringan juga. Kenapa kalau kita sekarang terbalik? Ketika hujan kebanjiran, ketika musim panas, kemarau, kekeringan, kerontak. tidak ada air. Jadi ini ada kebodohan dari mereka yang mengolah masalah pengairan, mengolah masalah waduk-waduk. Kalau mereka pandai mengolahnya, itulah mereka pasti akan bisa mengatasi semua itu. Tapi mereka lebih suka, memang dikatakan orang Indonesia itu masih orisinil otaknya, nggak mau dipakai, eman. Iya, orisinil. Jadi ya, masih Bante? perawan katanya. Iya Bante, saya kalau melihat perjalan-jalan waktu itu ke Mesir, Israel, bagaimana padang pasir saja bisa ditanamin mangga, ada perkebunan mangga. Loh ini padang pasir loh Bante. Sebenarnya kita nggak jauh dari laut, nggak jauh dari danau sih sebenarnya ya. Kenapa kok masalah-masalah kekeringan terus saja terjadi seperti itu? Kan kasihan juga petani-petani yang harus menanam juga untuk kita seperti itu. Ini tanggung jawab dari pejabat-pejabat kita nih gimana sih Bante? Mungkin bisa dikulik sedikit Bante. Ya sesungguhnya mereka itu harus memahamin ya, ketika mereka mengajukan untuk mendudukin tempat apapun juga harus mengetahui kriteria apa yang mereka harus dijalankan. Oh, yang dijalankan ya. Kalau mereka sudah tahu kewajibannya, yang tanggung jawabnya apa yang dijalankan itu, mereka menjalankan baru benar.
Sekarang mereka tidak pernah memberikan laporan kepada atasan. Seharusnya setidak-tidaknya tiap bulan mereka diminta melaporkan ke atasan. Tanggung jawabnya apa saja yang telah dijalankan, berapa persen yang sudah direncanakan itu sudah dijalankan. Itu harus laporan toh. Kalau mereka menjalankan tugas itu seperti itu, melapor terus, otomatis itu akan membuat mereka beres. Tetapi kalau kita sudah lihat seperti ini, masyarakat itu juga harus pandailah. Jangan terlalu mengharapkan oleh mereka-mereka yang malas itu. Malas mikir itu orisinil tuh masih ya? Iya, karena dia masih senang dikatakan seperti babi orisinil, tidak mau dipakai, makan tidur aja. Nah itu kan kasihan loh. Jadi karena maka dari itu kita masing-masing itu marilah kita gunakan pikiran kita sendiri untuk saling memikirkan bagaimana mengatasi itu. Karena pernah waktu saya di Thailand itu, tiap hari kan kita harus pindah patah keluar dari desa ke desa-desa gitu. Saya melewati jembatan. Dulunya itu dari sana itu jembatan di bawahnya itu 20 meter. Nah akhirnya ketika kita sering lewati, nggak lama lagi dia bentuk satu tinggi bendungan 18 meter di atas ini. Lalu di situ otomatis yang tertutup ini airnya itu 18 meter itu dalamnya sampai terus sana itu air. Jadi bawahnya penuh air. Nah airnya tetap mengalir. Jadi dengan demikian ini alangkah baiknya mulai sekarang itu tiap RT, RW, lurah-lurah itu yang ada di desa-desa, mereka juga mikirkan untuk membuat bendungan kecil, bendungan kecil, bendungan kecil. Jadi dengan demikian ini airnya itu tidak sampai mengalir semuanya ke Malang Selatan. Dari atasan itu sudah terbendung. Terbendung dengan demikian otomatis itu akan menyelamatkan Malang Selatan tidak kebanjiran dan airnya itu tidak pernah kekeringan. Selalu ada air. Itu namanya orang cerdas memikirkan untuk kepentingan rakyatnya. Karena mereka menjabat memang bertujuan bagaimana membuat masyarakat itu lebih sejahtera, lebih makmur, lebih berkembang. Kalau mereka jadi pejabat tapi diam-diamnya hanya rokok, terima angpau, tanda tangan, sudah selesai. Itu pejabat model apa kalau seperti itu ya toh? Istrinya di mana-mana. Ya, itu lebih celaka lagi. Bingung kan buat belanja nih Bante. Maka dari itulah jadi kalau kita memang lihat seperti ini sedih ya Bante ya, susah ya. Karena keserakahan yang berlimpah ruah, kemalasan juga lebih dominan, kebodohannya lebih. Kok dijadikan pemimpin? Maka dari itulah orang-orang seperti ini seharusnya tidak pantas menjabat apapun juga toh. Harus digeser, ganti yang lebih baik. Ya, iya. Bante, ini gimana ya bencana ini tadi bencana alam ya Bante ya. Bagaimana dengan bencana-bencana yang menimpa diri pribadi Bante? Ya, bencana yang menimpa diri pribadi kalau kita perhatikan bisa terjadi karena mereka melanggar molimo. Kalau molimo itu dijalankan, pasti tidak akan terjadi bencana. Molimo ini apa aja Bante? Membunuh, mencuri, madon, mabuk, bohong, membohongin. Jadi dengan demikian ini siapapun juga yang terjadi dimanapun juga, seperti apa angel ya, holy angel itu, holy ya Bante. Holy itu yang dia dibunuh. Kenapa? Karena sesungguhnya holy ini kan serakah, jaluk duit terus, jaluk ini terus. Yang ini dia juga serakah karena kepingin dapat istri yang kedua. Jadi dengan demikian uangnya ini untuk sini untuk sana terus. Dia akhirnya karena dia serakah sama-sama serakahnya, ini tidak puas. Kok jaluan, tak patenin aja sekalian. Jadi dengan demikian pembunuhan terjadi karena keserakahan itu. Aduh. Nah dengan demikian itulah kalau dia tidak serakah. Kalau dia tidak serakah gimana Bante? Yang laki tidak serakah, aku puas dengan istriku. Rumah tangga kan lebih harmonis. Sekarang rumah tangga bisa hancur itu karena istri diduakan. Golek sing lain lagi, golek lain lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka di rumah tangga tidak damai, tidak bahagia. Istrinya seperti itu, bojoku kok seperti itu. Akhirnya ya keharmonisian yang diharapkan tidak terjadi. Maka sekarang ini sudah dikatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah sering terjadi, kliromologi itu, marilah kita bersama-sama dengan keberanian.
Jangan diikutin yang keliru. Kalau kita menjaga dengan 5, dengan puas apa adanya, wes bojoku sing iki dulu ngomong paling ayu, paling cantik, paling hebat, sudah satu-satunya yang aku punya. Ketika dia mencari lagi, berarti apa yang dia omongkan bujukan tok ya toh. Iya. Bujuk-bujukan tok. Dengan demikian ya kebiasaan membujuin orang, kebiasaan kita tidak jujur sama diri sendiri, kita singkirkan dulu. Jadi yang penting pada saat ini mau 5 dijaga untuk jujur ke dalam diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kita jujur ke dalam diri kita sendiri, mau 5 bisa dijaga dan puas apa adanya. Bentar Bante, pembicaraannya semakin seru. Kalau udah berbicara sama Bante, seru pokoknya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan tersinggung, jangan panas. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru mutar channel kami. Tentunya masih bersama Dhamma TV Manage Your Mind dan saya Satna Dewi, juga narasumber kita yang luar biasa, Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Baik Bante, ini tadi bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah kita sendiri Bante. Apakah bencana alam juga bisa diakibatkan dari ulah kita sendiri Bante? Ya itulah, bencana-bencana alam ini sesungguhnya itu juga berdasarkan energi yang tiap-tiap individu ciptakan. Sekarang kalau kita lihat, masyarakat kita ini secara umum lebih banyak energi negatif yang terpancarkan setiap saat. Karena ketika energi negatif kita pancarkan, semuanya juga negatif. Gelombang-gelombang yang saling mempengaruhi, akhirnya udara juga menerima gelombang yang negatif. Ini akan mempengaruhi juga ke bawah juga. Dari gelombang di bawah juga negatif. Gelora dari api-api lebih bergelora. Jadi itu menurut tekanan-tekanan yang muncul, jika gempa terjadi, gunung meletus, terjadi ini dan itu macam-macam. Ya toh? Dengan demikian inilah energi itu sebagai sarana yang diciptakan oleh tiap-tiap individu. Kalau tiap-tiap individu ini banyaknya negatif, semuanya banyak negatif. Angin yang begitu besar, ini yang menyebabkan gelombang air lebih tinggi, sehingga terjadi banjir di mana-mana, terjadi hujan di mana-mana yang seharusnya bukan musim hujan, terjadi hujan. Seharusnya bukan musim panas, masih tetap panas, dan sebagainya. Itulah termasuk bencana yang tidak tepat waktu hujannya, udara yang tidak tepat, tidak pas pada waktunya, itu menjadi bencana. Karena pikiran dan gelombang pikiran manusia. Kalau gelombang pikiran manusia yang sudah terbiasa negatif seperti ini, yang tadi saya katakan tidak ada kekuatan yang mampu bisa menghilangkan kesalahan yang pernah mereka lakukan, itu sudah terekam. Maka dari itu satu-satunya jalan itu memang kita harus bertekad dengan sungguh-sungguh. Karena Sang Buddha katakan cuma kita minta ampun, tidak mau bertekad untuk memperbaiki, tidak akan ada perubahan. Ya. Maka itu kita harus punya tekad dengan sungguh-sungguh, tidak ada satupun yang negatif yang kita lakukan lagi. Atau yang kita masukkan lagi ke dalam pikiran kita. Supaya kita buang yang negatif, yang salah-salah, yang keliru-keliru kita buang semuanya. Kita harus mengambil yang positif, yang baik, yang berguna. Kalau yang baik dan berguna semua dimasukkan sebagai pedoman program pola berpikir kita masing-masing, masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Bencana akan berkurang. Kejahatan akan berkurang karena mereka sudah menjalankan molimo dengan sebaik-baiknya. Ini molimo yang mana lagi nih? Ya molimo kan tidak membunuh itu. Oh tidak membunuh. Tadi kan membunuh, mencuri ya tadi Bante iya, ya. Itu. Molimo itu tidak membunuh, mencuri. Tidak melakukan molimo. Madonan ya toh. Tidak mabuk-mabukan, tidak membohong. Nah dengan demikian molimo dijalankan ini otomatis itu akan menjadi sarana yang sangat-sangat baik di dalam masyarakat kita. Maka dari itulah sekarang way out-nya ya memang satu-satunya jalan kita supaya ini kita baik dalam diri kita, baik dalam bermasyarakat, baik pula dalam cara berpikir kita. Ini harus bencana tidak akan terjadi kalau pikiran ini terjaga dengan sebaik-baiknya. Pikiran bisa terjaga dengan sebaik-baiknya itu penggeraknya, sopirnya itu bukan kitab suci. Sopirnya itu adalah eling lan waspodo. Ini loh sopirnya. Kalau kita punya sopir yang selalu eling dan waspada, tidak pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di mana-mana itu karena kesembronan mereka. Mereka yang sedang mabuk-mabuk,
sedang nyetir-nyetir atau ngambil telepon, itu kan sembrono itu. Iya, iya. Waktu sedang SMS-an. nyetir SMS-an. Nanti kalau udah tabrakan katanya ujian dari yang di atas, Bante. Ya karena itulah manusia itu juga konsep yang salah, keliru, yang salah, Iya, yang itu. selalu menyebar kemana-mana. Ada yang kalau umat Buddha katakan, kalau memang bukan karmamu, kamu tidak akan mati. Jadi mereka percaya, kalau kita mati atau tidak mati kan karena karmaku. Aku percaya karmaku baik kok. Saya mau setir sepuas kita, seenak kita. Oh, kamu siksa terus. Hanya terjadi kecelakaan mati ya. Loh, ternyata kok karena begini. Ya, tak? Kita wong Jawa harus pakai eling lan waspada, itu adalah kunci yang terpenting untuk keselamatan. Tidak timbul malapetaka, tidak timbul mara bahaya apapun juga. Maka setiap orang selalu dalam kerjaan apapun juga, mengendarin apapun juga, setir dimanapun juga, selalu eling dan waspada. Ini ada penyelamat kita bersama. Mengendarai kehidupan ini ya, Bante ya. Ya itulah. Kehidupan ini konon katanya hanya sementara, Bante. Setelah itu kita kemana, Bante? Ya itulah yang namanya sekarang ini. Kehidupan saat ini, orang katakan kita hidup sekali. Tetapi sesungguhnya, kita diminta oleh Sang Buddha, latihlah kesadaran kamu. Kalau kesadaran dilatih, kuat. Kekuatan ini juga mampu bisa mendeteksi yang dulu-dulu. Kita dulu itu berasal dari mana? Jadi kita sendiri akan mengetahui kita berasal dari mana. Kita juga akan bisa punya kesadaran kita kuat. Kita melihat sinar, ada yang ngomong suaranya apa. Dari sana kesadaran kita diperkuat, kita bisa melihat dia bentuknya seperti apa. Kalau kesadaran kita kuat, yang ngomong ini asalnya dulu dari alam mana? Apakah benar dia yang paling tinggi? Kalau kita punya batin yang tinggi, bisa mendeteksi semua itu. Siapapun yang sadar dengan sepenuh sadar, latihan sadar kuat, dia akan mampu mendeteksi. Makhluk yang bersinar itu siapa sih dulunya? Oh, dulu pernah lahir sebagai ini, dan ternyata dia juga pernah lahir sebagai manusia. Tapi saya ingin ngaku-ngaku dia yang pencipta lah, dia yang penguasa lah, dia yang menciptakan segala-galanya, yang paling abadi dan sebagainya. Tapi kita dapat laporan seperti itu, kita tidak mampu mendeteksi benar atau salahnya itu loh. Jadi kebanyakan orang itu buta, bodoh, tidak tahu kebenaran sampai di mana. Tetapi Sang Buddha itu meminta kita, ayolah, selama kita sama-sama tidak tahu, jangan mengatakan kita ini yang paling benar. Kita berusaha untuk mendeteksi yang tertinggi, batin kita mencapai yang tertinggi, terus berjuang. Selama kita belum mencapai yang tertinggi, selama itu kita sama-sama bodohnya, sama-sama tidak tahunya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah tidak tahu yang dulu, kita sendiri nggak tahu, bagaimana kita bisa tahu yang akan datang? Kita melatih kesadaran ini juga bisa mengetahui, oh karena energi pikiran, gelombang pikiran kita itu selalu kesini, kebiasaan kesini, yang positif ini, ternyata kita tahu kekuatan ini membawa kita ke alam bahagia yang seperti ini. Kalau kita gelombang pikiran begitu tenang, hening, kenyataan menikmati kita ke alam Brahma, yang lebih tenang, lebih damai. Tetapi kalau kita gelombang kita penuh benci, jengkel, iri, kita ke alam susah dengan sendirinya. Jadi mengetahui yang akan datang itu bukan Tuhan yang menentukan, bukan beliau yang mengirim kita ke alam sengsara, tetapi kita sendirilah yang akan menuju gelombang yang sama dari kebiasaan-kebiasaan energi pikiran kita sendiri. Jadi dengan demikian hukum ini, agama ada atau tidak ada, Sang Buddha ada atau tidak ada, Al-Quran ada atau tidak ada, Alkitab ada atau tidak ada, Tipitaka ada atau tidak, tetap berlaku seperti itu. Adil. Jadi bukan mereka percaya ini tidak berlaku pada mereka. Tidak. Mereka percaya atau tidak percaya, hukum kebenaran ini tetap berlaku pada semua makhluk. Tidak ada membeda-bedakan. Itu yang disebut Dhamma tadi, Bante. Jadi hukum kebenaran universal. Dhamma itu ya, Bante. Ya, itulah. Banyak orang yang nggak tahu apa itu Dhamma sebenarnya. Kenapa TV ini bernama Dhamma? Itu loh, Bante. Ternyata itulah hukum kebenaran ya. Ya, itulah yang namanya hukum kebenaran yang universal, yang berlaku kepada siapapun juga, siapapun yang mendengarkan, kalau mereka bisa mendapatkan manfaat,
membuat mereka lebih tenang, lebih damai, lebih menimbulkan pengertian, berarti masyarakat kita tambah pintar, tambah bijaksana, sehingga dia bisa mampu mengolah cara berpikirnya, mendapatkan manfaat saat itu juga. Itulah sesungguhnya manfaat yang langsung di dalam Dhamma TV itu. Ya, Bante, mungkin di dalam menghadapi bencana ini mungkin ada satu proses yang disebut ini ujian dari yang di atas seperti itu. Setelah ini ujian yang dari atas, terus lapo gitu, terus ngapain gitu loh Bante. Maksudnya ada langkah nggak untuk bisa sebagian orang yang masih menyadari hal ini menjadi lebih berkesadaran yang lebih tinggi lagi seperti itu Bante. Pernah juga kita baca di koran di waktu terjadinya tsunami yang di Aceh itu. Koran ini berani mengatakan bahwa dikatakan Tuhan sedang murka. Saya baca semuanya, lalu saya fact-kan, saya tulis, langsung saya fact-kan. Bapak tahu kapan Tuhan datang ke tempat Bapak marah-marah? Bapak tahu kapan Tuhan telepon ke Bapak dia sedang marah-marah? Bapak tahu kapan Tuhan pernah email ke Bapak bahwa Tuhan sedang marah-marah? Jadi kalau beliau itu tidak pernah marah, tidak pernah seperti itu, langsung Bapak mengatakan bahwa Tuhan marah, Bapak telah merendahkan dan memfitnah Tuhan. Ingat, makhluk yang maha suci tidak pernah marah. Bersih, murni batinnya. Kalau Bapak merendahkan seperti itu, ingat Bapak lebih kejam daripada membunuh Tuhan itu sendiri. Sekali-kali jangan bicara yang Bapak tidak tahu, asal tulis. Terus ada jawabannya nggak Bante? Nggak ketemu, nggak masuk ke koran. Oh, Nggak berani mereka. nggak berani ya Bante? Karena tertulis Dhamma Wijaya Biku. Aduh, kalah pengetahuan ini Bante ya. Ya. Baik Bante, jangan dilanjutkan dulu ceritanya, pasti semakin seru. Baik, Misa Dhamma TV ingin tahu cerita yang selanjutnya dari pengalaman-pengalaman Bante Dhamma Wijaya, jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, Misa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami, yang di Blitar, mungkin di Kediri, apa kabar? Bagaimana penerimaan kami di sana? Semoga baik ya. Terus kemudian di Jombang, mungkin di Tulungagung juga. Selamat malam bagi Anda semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara Manage Your Mind, dan tentunya diskusi pada malam hari ini bersama Biku kita yang sangat kritis, Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Baik Bante, ini pembicaraan kita selalu merubah pemikiran orang-orang dari yang konvensional mungkin. Pemikirannya ya begitu itu menjadi ketika terutama Bante ini kalau berbicara menjadi mungkin ada yang tersinggung, ada yang iyo gitu ya Bante ya. Tapi kan tidak ada maksud negatif kan di sini kan Bante? Ya kan kita bicara itu memang harus ada keberanian untuk membahas kelirumologi. Kalau kelirumologi ini tidak ada yang mengupas. Dari dulu tidak ada yang berani mengupas kapan mereka jadi benernya ya toh. Yeah. Tetap keliru terus, kan kasihan. Jadi inilah orang yang bijaksana itu adalah orang yang berani untuk mengupas keliru supaya jangan keliru lagi. Kalau yang keliru dibiarkan keliru terus, lalu kapan benernya? Kelirumologi itu bertujuan, marilah kita mengkritik kalau itu memang benar, kita dengan lapang dada menerima kebenaran itu. Oh betul apa yang dikatakan. Oh betul yang dikatakan. Jadi kita memperbaikin. Jadi jangan dibalas dengan kok berani yang mengkritik agamaku. Itu salah. Perang tidak pernah berhenti karena konsep aku. Di mana adanya konsep aku itulah kita merasa aku kok dikalahkan, aku kok direndahkan, aku kok dihina, aku kok aku disalahno terus, ya toh. Jadi dengan itulah mereka tidak puas. Timbullah gejolak, benci, jengkel, mangkel, tidak senang. Itu kesalahan dan mindset mereka sendiri. Tetapi kalau mereka dengan lapang dada menerima terlebih dahulu, lalu direnungkan, dianalisa dengan teliti, lalu dikupas. Oh iya ya, betul juga ya. Oh iya ya, betul juga. Seharusnya demikian. Dengan demikian ini, itulah yang melatih kita itu menggunakan otak kita, cara berpikir kita, untuk bersama-sama supaya jangan senang dan gembira dikatakan orisinal terus, ya toh? Yang nggak berani berpikir, yang tidak berani untuk menganalisa dengan terbuka. Lalu kapan kita akan menjadi manusia merdeka?
Kita selalu terjajah kalau begitu. Ya, Bante, ada kasus-kasus di dalam masyarakat yang baru-baru ini saya baca di koran, bagaimana banyaknya yang namanya pernikahan dini, Bante. Jadi usia perempuannya 16, usia lakinya 17 sudah hamil duluan. Dan ini bisa menjadi, kalau di dalam satu keluarga ini bisa menjadi satu bencana sebenarnya. Kejadian-kejadian seperti ini. Ini bagaimana mengupas, Bante? Harus dari mana ya kita koreksi hal seperti ini, Bante? Ya, memang sulit ya. Karena semua ini kan juga tergantung mindset dari tiap-tiap individu yang dimasukin ke dalam pikiran mereka masing-masing. Kalau mindsetnya salah yang dimasukin salah terus, karena kan tidak ada keluarga dengan tegas dan jelas bahwa aku harus mengikuti cara yang terbaik. Kalau mereka mencari cara yang terbaik itu, tidak ada jalan lain, karena siapapun juga manusia itu merupakan hukum kewajaran. Kalau mereka laki-laki sudah umurnya waktu pubertasnya sudah berkembang, Akil balik maksudnya. akil baliknya ini berkembang, ini adalah unsur seksualitasnya kuat. Iya, betul. Yang perempuan juga sama, Alami ya itu ya. alami. Maka dari itu secara alami ini hanya ada satu-satunya jalan yang bisa mengatasi itu. Masing-masing itu harus punya kemampuan untuk mengontrol diri. Kalau semenjak mereka masih muda-mudi itu sudah tiap hari pagi dan malam itu diajak oleh orang tuanya meditasi, inilah satu-satunya yang mampu mengendalikannya. Kalau dia mampu mengendalikan dirinya dan merasakan ketika dia tenang, hening, dia mendapatkan satu kebahagiaan. Otomatis dia tidak akan menyimpang ke sana. Karena pernah ada satu kejadian juga, umat kita di Malang ini, pada waktu ketemu saya, dia cerita, Bante, anak saya ini 17 tahun. Tapi Bante ndablek dan nakal. Suka wedoan, minuman, judi, konco-konco yang elek-elek kabeh digoncoin kabeh. Saya sudah berusaha cari orang pintar sini, pintar sana. Mereka bilang, wah itu sudah tidak bisa diobatin. Lalu dia pas datang ke saya, ke wihara saya, tanya, gimana Bante? Saya katakan begini, kalau kita, anak Anda, punya cara berpikir, wedoan, main judi, mabuk-mabukan, berhappy ria, berfoya-foya itu merupakan surga yang benar. Dia tidak tahu akibat bahayanya itu apa. Tidak akan bisa berubah. Tetapi, kalau Anda bisa menemukan orang yang mampu menunjukkan, ini loh, kalau kamu main wedoan itu bahayanya apa? Kalau kamu mabuk-mabukan itu bahayanya apa? Kalau kamu selalu berjudi itu kerugiannya itu apa saja? Bisa dijelaskan, diterangkan, diterangkan, dan mereka bisa terima. Dan bisa ditunjukkan, ini loh jalan yang harus kamu tempuh, yang sesungguhnya kamu ingin dapatkan. Damai dan bahagia itu gimana? Kamu jalan-jalan ini, kamu akan bisa bahagia. Akhirnya ibunya itu, kalau gitu saya minta tolong Bante aja yang ngarahkan. Dia, ya kalau gitu bawa dia ke wihara. Nggak bisa, berkali-kali nggak bisa. Saya tanya, kapan dia ulang tahunnya? Oh nanti seminggu lagi nih Bante. Gini, ini ada terakhir. Bilang aja suruh datang, nanti Bantenya blessing. Dia mau datang. Ya kan blessing aja kan nggak apa-apa toh. Ketika dia datang ya kita kasih penjelasan itu panjang-panjang lebar dan saya ajak meditasi. Nah dari situlah akhirnya dia merasakan ketika dia meditasi 10 menit kok enak, adem, ayem. Ternyata aku yang jalankan kok gini ya, yang aku jalankan ini kok lebih enak. Akhirnya dia sudah menemukan, merasakan perbedaannya toh. Karena dia tidak pernah menjalankan meditasi itu sesuatu kebahagiaan. Jadi dia aku tak boleh itu menyenangkan. Ini tidak ada yang lebih bahagia daripada itu. Wedoan itu bahagia, mabuk-mabukan itu bahagia, berjudi itu bahagia. Ternyata wedoan itu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Mabuk-mabukan itu juga bisa mendatangkan penyakit untuk hati kita cepat rusak dan kita cepat give out misalkan. Kalau kita berjudi itu nanti akibatnya apa? Bisa kita mencuri orang tua punya harta, bisa kita malas bekerja, berfoya-foya, dan sebagainya. Akhirnya kita tidak akan berkembang. Maka itu kita ketika dia datang, kita tidak nyalakan dia. Kamu sesungguhnya yang kamu lakukan itu
kamu ingin cari bahagia toh. Nah, ya, jadi kita ngomong enak lah. Ngobrol lah ya. Akibatnya itu ini loh, bahayanya itu ini, bahayanya ini. Coba kamu renungkan baik-baik. Ayo, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, saya ajak, saya bimbing kamu meditasi, lakukan ini, kita bersama-sama meditasi 15 menit di sini. Kita bimbing. Selama kita bimbing 15 menit, mungkin dia merasa mendapatkan manfaat. Besok saya suruh aja datang, besok datang lagi, mau tuh. Dia selama 1 minggu saya bimbing meditasi, mau datang. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar. Dan tidak wedoan lagi, tidak main-main lagi, tidak berjudi lagi, tidak mau berkawan lagi. Karena dia tahu akibatnya bahaya-bahayanya. Karena tidak ada guru yang mengajarkan. Iya. Maka dari itu, itulah seharusnya agama Buddha punya sistem itu sering diulang-ulang. Jadi dengan demikian itu salah satu yang mengajarkan apa itu kerugiannya, apa bahayanya dari hal-hal negatif itu. Nah, dengan demikian itu akan membuat mereka akan jelas. Ya. Masyarakat akan sadar. Betul Bante, yang saya alami dari orang tua itu kadang-kadang mereka mengancam anak, melarang tanpa memberikan solusi gitu loh. Itu seperti itu kan Bante? Ya, anak-anak tambah berontak kalau gitu digitukan. Betul. Maka itu sama anak-anak itu kita tidak bisa mengatakan salah. Kamu sebenarnya tidak salah, gitu ya. Sebenarnya kamu benar mau carinya ini, tapi akibatnya dulu kamu tidak dipikirkan, sayang toh. Coba kamu renungkan, coba kamu pikirkan baik-baik. Akibatnya dulu apa. Kalau kamu sudah menemukan ini akibatnya memang betul-betul seperti itu, apakah kamu mau mengulang lagi? Itu aja toh. Sesungguhnya kan kamu ingin cari bahagia, ini loh bahagia itu harus gini. Disinilah kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Ketika saya meditasi, dia mau meditasi, disitulah. Ini adalah salah satu yang bisa mengatasi bencana dalam masyarakat kita. Iya. Kalau masyarakat tidak mau menjalankan meditasi, tidak mau mengembangkan eling dan waspada, Jawane silang. Wong Jawane ilang. Lali karo Jawane. Iya. Iya Bante. Jadi sebenarnya efek dari meditasi itu dahsyat ya, meskipun itu hanya 15 menit aja percobaannya gitu ya Bante. Cobaan disik 15 menit. Sangat-sangat luar biasa. Meditasi itu sesungguhnya adalah satu-satunya cara untuk merubah komputer yang salah, yang error, yang banyak virusnya, bisa berubah seketika itu juga. Karena ada beberapa teman-teman saya Bante yang takut untuk bermeditasi. Engkau kalau aku terus pindah alam ya opo, terus nanti kalau diajak ini gimana? Seperti itu Bante. Jadi sebenarnya meditasi yang benar itu bagaimana? Yang sederhana yang 15 menit yang mungkin bisa dilakukan. Jangan dijawab dulu ya Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV ingin tahu bagaimana teknik meditasi yang sederhana yang mungkin bisa membawa kedamaian pada saat ini di mana Anda sedang galau menghadapi masalah. Jangan kemana-mana karena kita akan terangkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, seperti janji saya tadi, bagaimana 15 menit meditasi bisa mengobati atau membuat galau Anda akan berkurang. Bagaimana nih Bante tekniknya yang sederhana saja? Sesungguhnya meditasi itu bisa dijalankan setiap saat. Di mobil, waktu kita berjalan dari rumah ke toko, waktu kita berjalan dari rumah ke pasar, kita juga bisa meditasi. Waktu kita macul juga bisa meditasi. Waktu kita kerja dimanapun juga bisa meditasi. Waktu kita ngetik di komputer juga bisa meditasi. Oh, nggak harus duduk itu enggak juga ya? Itu namanya sistem yang kaku. Jadi orang tidak memahami bahwa meditasi itu bisa dijalankan setiap saat. Makanya meditasi itu dimanapun juga. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, cukup kita melatih pikiran ini. Pikiran kan dibiarkan seperti kerah, loncat sini, loncat sana, loncat situ. Oh ya, kemana-mana. Dia tidak pernah diam. Ya. Kalau kita tahu seperti ini, kita harus memanfaatkan kerah itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kita bisa melatih kerah itu, ternyata kerah ini kan bisa bermanfaat untuk bisa metikkan buah-buahan kelapa untuk kita. Iya. Karena kerah yang dilatih kita dapat manfaat, nggak usah gaji dia, kasih pisang aja. Kita dapat kelapanya. Itu juga pikiran ini. Kalau pikiran ini dibiarkan, kerahnya loncat sini, loncat, kita nggak dapat apa-apa. Itulah seperti itu. Ketika kita sudah tahu ini, dia dikasih kerjaan dimanapun juga. Ketika kita berdiam, duduk, berjalan, sadar, damai.
sadar, damai. Atau kita narik nafas, sadar, keluar nafas, damai, sadar, damai, sadar, damai. Maju juga, sadar, damai, sadar, damai. Jadi gunting, sadar, damai, Menjahit sadar, damai. Sedang celurit, sadar, damai, sadar, damai. Jadi dengan demikian setiap saat ini kita kasih aktivitas dari kebiasaan kera kita yang tidak mau diam itu ada kerjaan. Sadar, damai, tiap detiknya. Ini berarti dia sudah membentuk aktivitas karma yang positif dalam pikirannya itu. Tujuan hidup kita bersama untuk mencapai sadar dan damai itu. Ini tegaskan terus. Dengan demikian itu mereka bisa jalankan everywhere, every moment, every time. Sederhana itu ya Bante? Cukup sederhana karena agama Buddha itu mengajarkan untuk kita berpikir bagaimana yang sudah dilatih oleh Sang Buddha ini dan kita pahamin langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya manusia itu mengerti agama yang sederhana saja. Kita tahu bahwa sesungguhnya meditasi tidak mungkin membuat kita gila, membuat kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih pandai di dalam menggunakan manajemen pola berpikir. Per detiknya kita lebih bahagia, lebih aktif, kera yang bermanfaat. Ya tak? Ya, betul. Cerdas sekali itu Bante. Berarti kera yang selalu berpikir negatif, pengen ngerasani orang, gosip ini, jangan-jangan kayak itu dibikin sadar, damai, sadar, Ya, damai. maka dari Kasih itulah kerjaan jadi itu ya. kasih kerjaan ke sana aja daripada sesuatu yang membuat kita takut, bingung, Cemas, khawatir. Buat bingung. apa dipikirinnya? Tak? Jadi penyakit itu malah, Ya. jadi bencana buat kita. Itulah kera yang tidak terlatih dengan begini ya tidak membawa manfaat, malah merugikan kita sendiri. Ya toh? Iya. Lebih baik kita melatih kera yang supaya kita dapat manfaat itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa pikiran-pikiran negatif bisa mengakibatkan penyakit di dalam diri kita secara fisik ya Bante. Sesuatu yang non fisik, pikiran gak kelihatan, tetapi kok bisa membuat sesuatu yang akhirnya mengenai fisik kita. Sesungguhnya pikiran ini adalah oksidan. Ada energi yang paling menentukan untuk tubuh kita. Karena sumber penggerak itu adalah pikiran kita. Yang menggerakkan otak juga. Dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran ini energinya gelombang-gelombang negatif, iri, jengkel, benci, Dendam. kecewa, dendam. Ini tanpa disadarin, energi negatif itu akan mempengaruhi terpancarkan ke hipotalamus. Hipotalamus kita menerima gelombang yang negatif, ini juga dia akan memancarkan energi negatif juga ke organ-organ tubuh kita. Nah, tiap-tiap orang punya organnya yang berbeda-beda. Siapa yang lemah, ada yang lemah bagian paru-parunya, dia diserang ke paru-parunya. Ada yang lemah dalam jantungnya, dia terserang ke jantungnya. Ada lemah yang ke ususnya, dia serang ke ususnya. Ada yang lemah ke otaknya, dia diserang ke otaknya. Jadi dengan demikian itulah, energi negatif itu akan mengumpul di daerah yang kita lemahnya di situ, kita akan sakit di sana. Jadi dengan demikian ini, kalau kita memahami seperti ini, siapapun juga, kalau kita perhatikan, mungkin nenek kakek kita yang umurnya panjang, ternyata kakek dan nenek nggak terlalu banyak mikir. Iya. Gak apa sih dipikirin biar banget, ya tak? Wes, nggak usah dipikirin. Orang apa-apa kok dunia ini. Santai saja, happy aja. Jadi mereka umur panjang karena dia tidak pernah pusing dengan apapun juga. Tidak ada energi negatif yang muncul dalam pikirannya ini. Dia lebih sehat, bisa umur panjang jadinya. Ya, Seperti itulah jantung. kenyataannya. Sekarang serangan jantung muda-muda, stroke, level. Maka dari itulah sekarang ini muda-mudi itu kan ditekankan, seolah dipaksa, dipacu ya, semangat. Tapi semangatnya itu tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, dibarengi dengan nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan tidak tercapai, dia jengkel sendiri, benci sendiri, stres sendiri. Itu yang menyerang penyakit untuk mereka. Ya, rumah sakit. Bencana akan terjadi dalam diri mereka. Rumah sakit menjadi lebih besar nih, rumah sakit umum Bante. Lebih luas lagi. Lah itulah itu untuk makanan rumah sakit. Ya, toh? Kalau seandainya Dhamma TV ini bisa didengarkan, dipraktekkan oleh semua orang dengan tepat, dengan baik dan benar, semua yang mendengarkan itu pandai menata cara berpikirnya lebih damai dan lebih bahagia. Lama-lama rumah sakit akan berkurang yang datang ke sana karena mereka lebih sehat, lebih segar, lebih fresh. Jadi oksidan dalam pikirannya itu tinggi.
Jadi tidak sampai menyebabkan dia sakit-sakitan. Ya, berarti memang penyakit-penyakit itu banyak disebabkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri ya Bante. Pasti itu, karena ada waktu kita pernah latihan di Banten, ada umat kita dia sudah sakit emah 12 tahun. Saat itu saya memeditasi 3 hari di situ, tapi dengan syarat makan cuma 2 kali, pagi dan siang. Malam nggak boleh makan. Sebetulnya dia mau ikut, dia juga ngomong gini, Bante saya ini sudah harus tiap 1 jam itu makan 1 sendok, supaya untuk menjaga lambung saya tidak sakit-sakitan. Ya. Saya katakan, kalau ibu mau ikut meditasi dengan sungguh-sungguh, tidak usah khawatir, itu akan membuat perubahan yang luar biasa yang di luar dugaan ibu. Ikut aja, tidak apa-apa, pasti nanti rasakan sendiri. Dia ikutin, ternyata selama dia ikutin selama 3 hari meditasi itu, nggak makan per 1 jam ya, hanya makan pagi dan siang toh. Akhirnya dia merasa enak, nggak pernah sakit malah. Walaupun mereka makan sekali 1 jam, dia 1 jam 1 sendok, terkadang masih sakit. Ketika dia ikut latihan meditasi, tidak sakit sama sekali. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia waktu mau bubar, Bante kalau besok saya latihan sendiri di rumah boleh enggak? Boleh. Yang penting ibu harus meditasi. Nah akhirnya apa? 1 bulan kemudian ketemu lagi, gimana selama 1 bulan? Saya sudah tidak minum obat lagi Bante, sudah enak. Sudah tidak pernah sakit lagi, karena saya sudah tetap jalankan atas sila, tidak makan sesudah jam 12 siang. Sekarang saya sudah tidak pernah sakit mah, tidak minum obat. Ini menunjukkan mengapa dia begitu. Karena pagi, siang, sore kan banyak yang dipikirin, itu yang membuat dia stres. Iya, betul. Sehingga itu membuat musibah, malapetaka untuk perutnya. Tetapi ketika dia makan dengan normal, dengan waktu tepat, pikiran dijaga dengan baik, meditasi dijaga dengan baik, gelombang energinya itu begitu lembutnya, begitu bagusnya, memancarkan gelombang yang positif, yang tadinya over, asam lambungnya terlalu berlebihan karena stresnya itu yang membuat dia sakit. Sekarang dia sudah tidak stres lagi, sudah terjaga dengan baik, asam lambungnya keluar sesuai dengan kebutuhannya, normal. Tidak berlebihan, jadi normal, otomatis dia tidak pernah sakit. Akhirnya ketemu sampai sekarang sudah tidak pernah sakit sama sekali. Jadi itu dimulai diobatin dari pikiran. Kalau dokter hanya kasih obat, dan tidak pernah menyarankan untuk dia meditasi, itu tidak akan menyembuhkan. Dan dokter memang mengharapkan dia sakit terus supaya datang ke rumah, ke dokterku, bayar terus ke aku. Jadi itu kan sayang, dokter yang egois ya, hanya ingin dapat duitnya. Dokter yang bijaksana, ibu sakit itu karena pikiran. Sebaiknya ibu banyak meditasi. Nah kalau dokternya nggak weruh, meditasi apa? Ya dokternya aja banyak meditaboknya. Iya Bante, padahal meditasinya cuma sadar, damai, itu aja loh ya. Penyakit-penyakit bisa hilang. Baik Bante, waktu juga yang memisahkan kita. Monggo diberikan kesimpulan atas pembicaraan kita tentang mencegah bencana ini Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita mulai sekarang memahami bencana-bencana itu selalu terjadi karena rendahnya pola berpikir kita bersama. Pikiran kita ini bagaikan elang. Dia selalu terbang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Elang yang pandai, ketika terjadi badai, dia tidak menuju ke badai itu, tetapi dia berusaha terbang lebih tinggi di atasnya badai. Ketika badai terjadi, dia akan dibawa lebih tinggi dan lebih tinggi. Demikian juga hidup kita. Batin yang memiliki oksidan yang tinggi, kebijaksanaan yang tinggi, melihat yang bagian bawah, merasa kasihan. Banyak yang manusia menderita karena kebodohan mereka. Anda sekarang tahu, berusaha mengetahui akan pikirannya, sadar akan pikirannya. Bagaimana supaya kita sudah mengangkat batin kita ini seperti elang yang selalu tinggi. Walaupun di bawah kita ini masih ada badai yang begitu dahsyatnya, tapi pikiran tidak nyuncum masuk dalam badai itu, selalu hanya memantau, melihat, dan mengetahui, menyadarin
memang hidup seperti itulah. Tetapi batinku tidak pernah menderita seperti kebiasaan-kebiasaan cara berpikirku salah itu. Aku tidak mau ngikutin arus dari badai itu. Aku akan menjadi elang yang selalu terbang tinggi. Ketika badai terjadi, batin makin tinggi. Mengetahui melepas. Biarkanlah yang di luar diri kita berproses apa adanya, tapi batinku tetap mendeteksi, menyadarin, selalu sadar, selalu damai. Itulah kunci. Elang yang pandai, bijaksana, mahir mengatasi penderitaan. Akhirnya kita bebas dari penderitaan. Menjadilah elang yang tinggi, kebijaksanaan yang tinggi, kesadaran yang tinggi. Sehingga Anda akan selalu damai dimanapun juga. Semoga bisa kita laksanakan, praktekkan bersama seperti itu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya sederhana saja ternyata mengatasi berbagai masalah bencana ini, yaitu dengan meditasi, sadar, damai. Dicoba di setiap langkah-langkah kegiatan kita selama 3 hari aja dulu. Mungkin ada satu perubahan dan bisa merubah hidup Anda untuk yang selanjutnya. Baik, saya rasa ini kunci yang sederhana tapi bisa kita lakukan bersama-sama, nggak muluk-muluk, nggak sulit ya. Jadi cobalah, mungkin akan menjadikan Anda menjadi lebih baik. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything but everything is from mind. So manage your mind. Tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya saya minta maaf jika ada salah kata pada malam hari ini. Dan tentunya kata terakhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.